Baik, selamat malam pemirsa Joko Bayu Channel. Pada malam hari ini saya beruntung bisa bergabung bersama studio lucu milik Mas Bayu Gendut. Ini kita baru selesai syuting dan ini para pemain aktor aktris di sini ada Mas Bayu penulis naskah, sutradara, merangkap sebagai pemain, kameramen Mas. Ah niku Pak RT niku Mas Udin, niku Mas Mehmet jenenge sapa asline Pak? Mehmet niku jenenge kok. Ah ini Pak Dul. Kemudian ini Mbak Mbak Dewi. Ini adalah para pemain yang tadi kira-kira mulai dari jam 8 tadi take shot di sini. Satu episode yaitu judul utamanya apa Mas? Judul utamanya ini Yubabon. Ramalan. Episode Yubabon. Episode ke berapa? 35. 35. Ya kemarin saya sudah wawancara dengan Mas Bayu Gendut bahwa studio lucu ini memang kerjasama dengan rumah kreatif Artura di Plesungan Mojosono. Nah ini kebetulan kita santai-santai, kita ngobrol-ngobrol lepas saja. Ada salah seorang pemain di studio lucu itu adalah anggota inti Pecas Ndahe. Mungkin saya akan lebih jauh berbicara dengan Pak Dul. Tadi juga berperan sebagai Pak Dul juga di film ini seri ini. Selamat malam Pak Dul. Malam. Terus pundi? Sehat-sehat? Di sini itu full sehat. Full sehat. Ya, kalau tidak sehat, kalau di lingkungan kita itu langsung dibunuh. Mungkin perlu saya introduksi ya, semacam prolog lah begitu. Iya. Bagaimana perjalanan Pecas Ndahe, saya sangat mengagumi kelompok musik humor yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Dan saya sudah menyaksikan beberapa kali pementasan Pecas Ndahe. Secara kebetulan tadi kok saya ketemu sama Pak Dul ini. Nah saya pikir lah ini sudah bagus sekali, momen yang bagus. Pak Dul begini, saya ingin lebih tahu lebih jelas tentang keberadaan Pecas Ndahe dari mulai berdirinya Pak. Monggo. Ya, kami Pecas Ndahe waktu itu berdiri sejak 83 ya. 83 sampai sekarang usia kami sudah 28 tahun. Kita berkarya, kita berkumpul, kita bermarah-marahan, kita berguyon. Nah, itu menjadi ciri khas keluarga yang tidak bisa ucul dari organisasi ini. Karena apa? Di situ ada emosi, ada seneng, ada susah, ditanggung bareng. Jadi itu tahun kuncinya. berapa Pak Dul ya? 83. 83 ya? Iya. 83 kalau dihitungin nanti saya akan berbicara lebih jauh tentang Pecas Ndahe. Kenapa dinamakan Pecas Ndahe Mas? Ya, waktu itu Indonesia pernah krismon. Jadi rupiah sangat turun drastis sekali sehingga masyarakat Indonesia itu mau apa-apa itu sulit. Mau makan sing rodok enak Susah. wis pikirannya macam-macam sehingga menjadikan kepala masyarakat itu pecah. Nah, itu terinspirasinya dari itu. Sebenarnya aslinya pecah Ya. menurut pengetahuan saya. Apakah Ya. kalau kata-kata pecah itu kurang etis? Ah. Sehingga jadi pecas. Ya, itu dihaluskan bahasa saja. Dase kan dase Mas, pecas Dase. dase tadi. Ya. Pecah dase tadi. Ya. Kan itu kasar kalau kasar. Berarti Kalau itu jadinya diperhalus menjadi Pecas Pecas Ndahe. anggotanya pinter Mas dari awal berdirinya? Anggota dari awal Iya. itu ber-15 kita di panggung. 15 orang. 15 orang di panggung. Masing-masing punya power. Masing-masing punya power, masing-masing Punya basic. mempunyai Basic seni ya. iya. Itu saya lihat pementasan Pecas Ndahe itu dihadiri sampai ribuan orang. Iya. Nah tentu manajemen dan seluruh itu pasti akan pakai semacam event organizer Pak. Oh,
sampai saat sekarang pakai EO itu hanya sekali. Oh, yang event paling besar. Iya, hanya sekali. Ya di event ulang tahun itu. Ya, ulang tahun ke-10 saya pernah. Kira-kira itu ulang tahun yang sing karo Dodit ke ulang tahun ke ya? Tahun 90-an, Pak? Enggak, sudah 2000. 2000-an. Oh iya. Sudah 2000-an itu sekali pakai EO. Selama Terus, ini digarap sendiri. Oh, pimpinan yang mengkoordinir atau sebagai leader itu sebenarnya siapa, Pak? Pimpinannya itu kalau bahasa Jawa mengatakan itu pimpinannya itu Bapak Sadoyo. Bapak Sadoyo. Bapak Itu Sadoyo pendiri itu utama atau semacam sesepuh? Bukan sesepuh, bukan pendiri. Bapak Sadoyo itu artinya itu bapak semua. Sedoyo. Sorry. Ini Jadi dia. pimpinannya apa? Sedoyo aja. Pimpinannya enggak ada. Pimpinannya ada, tapi cuma untuk menjadi presiden aja. Oh. Di situ. Itu digilir. Oh, iya. Setiap 5 tahun digilir. Presidennya untuk tahun ini siapa? Presiden istilahnya. Iya, istilahnya presiden. Iya. Gitu. Bisa disebutkan Pak Dul, person-personnya dari enggak usah Pak urutan apa? Yang masih ada aja ya. Iya. Yang masih aktif. Ya. Ya, yang masih aktif itu pertama ada saya Sidul, berperan sebagai joker sama vokal dan sama pemegang ukulele. Itu tiga seni. ya tabang seni yang Panjenengan. ya joker, vokal sama pemegang Joker pemain. itu apa, Pak? Joker itu Ikonnya? bukan tukang apa ya, ngejuk. 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 Ya itu. Terus yang lainnya Pak? Terus yang lainnya ada Mas Yoi. Mas Yoi itu memegang triple night, itu gitar ada stangnya 3, atas ukulele, tengah gitar, yang bawah sendiri cak. Itu triple night, dia sebagai vokal juga sebagai penyanyi. Terus ada Mas Mike. Mas Mike itu full joker sama vokal. Terus Mas Potret juga joker sama vokal. Terus Mas Nurul itu sebagai lead gitar. Sebagai lead gitar ditambahi sama backing vokal. Terus Mas Tony vokal. Mas Tony full vokal. Terus ada Tomo itu pemegang drum. Tomo. Terus sudah tadi aku Yoi, Potret, pendek. Mas pendek itu namanya Julianto. Yang sudah tiada itu almarhum Pak DMI. Pak DMI. Itu dia pemain ya? Itu joker, full joker. Joker, Iya. Ya, saya lihat pementasan Petandai dari awal berdirinya saya mengikuti. Nah, pentasnya itu kan agak unik Pak. Ya. Jadi ini basicnya itu ternyata masing-masing person Petandai itu punya kemampuan yang luar biasa. Iya. Bisa ngelawak juga, humor, bisa musik, kadang-kadang bisa tari gitu loh. Iya. Iya. Kemarin saya saksikan itu. Nah, perpaduan kolaborasi itu kan sangat ini. Bisa diceritakan Pak, kenapa harus dikolaborasi begitu? Apakah untuk menarik penonton atau bagaimana? Ya, itu karena berlaku seperti itu karena proses. Oh, berproses. Iya, kita Awal-awalnya itu hanya sebuah lawak apa? Iya, gitu. iya, guyon-guyon aja. Jadi kalau kita berproses kumpul sini, tahu-tahu kita main musik, ada yang joget, aku bisa sesok bisa ditok kayak gitu. Terus ada semacam job atau istilahnya apa ya? Minta maaf, ini kadang-kadang seperti dalam tanda kutip itu rusuh. Ya. Ya, kalau bahasa Indonesia apa rusuh itu? Rusuh Itu kan sering dilontarkan secara spontanitas, Pak. Ya. Itu bagaimana tuh, Pak? Kalau pecandai melakukan itu, kita kalau melakukan tisuan atau apapun dengan ikhlas, itu serasa didengarkan audien itu tidak nyata. Tidak menyinggung. Tidak maksudnya. nyata. Oh, tidak nyata. Iya, jadi memang
kita berkata kotor itu semu. Kalau yang melakukan kita didengarkan sama audien, pasti itu menimbulkan ger. Lah gernya itu menutupi sarungnya itu. Gitu. Berarti masing-masing kelompok person dari Pacas Dahe ini memang ada kemampuan semua Pak? Iya. 8 orang itu? Ya. Oh, berarti ada basic musik sampai juga kuasai Basic vokal. musiknya itu kalau dihitung itu ada keroncong, ada pop murni, Semua genre? ada. Dari musik ada? Ya, dari rock juga ada, terus dari dangdut, tapi bukan full, itu ada. Terus ketika saya menyaksikan pementasan Pacas Dahe itu kurang lebih sekitar 5 kali. Ya. Mungkin sampai nggak ngerti ya kan Ya. tahun-tahun itu ya. Apa namanya, koordinasi dan seterusnya untuk misalnya pentas yang besar, live besar itu perlu latihan persiapan. Nah, ini menariknya di sini. Pertanyaan ini menariknya itu di sini. Pacas Dahe itu tidak mengungkung personel untuk berproses kemana saja. Jadi kalau kita berproses, ini pokoknya sesuatu tanggal ini main, ini awal dia ngumpul terus, nggak kuat. Kita harus mencari seneng jalan ketemu apa ngobrol. Itu Di sini dijadikan ketemu ngobrol. bahan inspirasi untuk Iya, pementasan. itu di situ ngobrol, itu nggak sengaja nemu gesekan apa gitu. Terus ada semacam skenario Pak. Skenario-nya ada. Skenario besarnya ada. Ada. Oh nanti frame-nya begitu, pentasnya begini. Iya, tapi serasa nggak ada skenario-nya kan. Serasa Iya, iya. itu Lancar. improv. Iya. Tapi itu ada benang merahnya. Terus durasi pementasan itu kok lama Pak ya? Tapi penonton sampai ribuan itu bisa bertahan sampai 2-3 jam. Saya menyaksikan Iya. itu. Nah, Itu kuncinya apa Pak tulisannya? Kok Itu sampai bisa kuncinya- menarik perhatian begitu kuncinya banyak? repertoar cerita. Alur ceritanya. Alur ceritanya itu kalau dari awal dikasih humuran sedikit lah. Cuma hehehe. Agak naik lagi, agak hangat lagi. naik terus tensi. Naik terus ya. Jangan sampai pementasan itu jeleknya beberapa persen itu tidak boleh. Karena nanti jelek sedikit pun itu pasti ditinggal penonton. Ya, saya pernah menyaksikan berapa kali, 5 kali itu dialognya itu campuran Pak. Ya. Pak Tul ya. Ya. Dialognya campuran Indonesia dengan Jawa. Ya, Kemudian nanti diselingi musik dan seterusnya. ya. Saya lihat panggung setting pentas ketika Pacas Dahe tampil itu kok sederhana sekali Pak. Ya. Tetapi ini perasaan saya sebagai seniman ya, pengamat budaya. Begitu masuk ruang pertunjukan itu kok rasanya deg begitu. Padahal itu hanya kain layar putih. Ya. Terus ada lampu Pak, lightingnya Ya. yang mendukung itu Pak. Itu Ya. penata settingnya ada sendiri, penata pentas. Penata itu ya kita cuma minta tolong sama teman-teman tukang lighting itu, ini ngene piye gitu. Cara bodohnya lah, kono pasang ono, jajal urupno kayak gitu. Oh berarti tidak seperti waktu pentas teater kan 1-3 Iya. sebelumnya kan nanti begini. Iya. Itu berarti kan tapi kan bagus sudah Pak. Iya. Terus saya pernah menyaksikan waktu tahun 2010, ulang tahun keberapa itu? Ulang tahun ke-10 nggak salah. Itu ada kolaborasi dengan paduan suara PSM. Itu banyak sekali musiknya Iya. itu Pak. Iya. Sama ini paduan suara mahasiswa. Itu perlu latihan gabungan berarti atau Kalau sekalian itu bersih? perlu. Kalau untuk lagu itu harus digabungkan. Karena kalau semacam lagu tidak digabungkan, improv sendiri hancur. Nggak bisa dinikmati. Iya. Nggak bisa dinikmati sama audiens. Terus kostum Pak, saya lihat tuh kostumnya agak aneh-aneh. Gitu. Iya. Dulu ada kostum pakai orang-orang penjara, terus kostum pakai perawat dan seterusnya. Iya. Penata kostumnya juga ada Pak tuh. Iya ada. Desain kostumnya. Desainnya ada. Hmm. Yang pegang bass itu desainnya. Hmm. Itu desain kostum segala macam dia. Dulu tuh ada nggak salah ya, ada menarik juga Pak ya. Mas apa yang rambut panjang itu? Itu Mas Nah. Wise. Mas Vise ya? Ya, Mas Wise dia seorang vokal. Sekarang dia masih sakit tapi alhamdulillah untuk organ-organ tubuhnya itu tidak fatal, bisa digerakkan. Kakinya jemarinya sudah bisa digerakkan, tapi kalau untuk jalan masih belum.
Tapi kalau kita pentas ataupun ulang tahun Tetap ikut. pasti dipanggil. Sampai sekarang, Pak? Iya, sampai sekarang. Terus untuk manajemen pecah senda itu apa sebuah organisasi, ada ketua, wakil ketua, sekretaris bendara? Ada, Ada ya? ada. pengurus. Iya. Jadi ininya pecah senda itu, saya itu gambar itu apa asik gitu Pak. Iya. Ya ini untuk ke depan ya Pak Dul, sebagai generasi senior penerus. Menurut Pak Dul, sebagai seorang seniman ya, seniman serba bisa saya lihat ini. Ke depan ini khususnya Solo saja lah, Ya. usaha ini. Kira-kira prospek pertunjukan model pecah senda itu apakah bisa dilanjutkan atau bagaimana? Mungkin hanya sampai di masa jaya pecah senda tahun 2000-an itu. Itu tergantung pelaku, Pak. Tergantung pelaku. Kenapa saya bilang tergantung pelaku? Karena kalau pelaku seniman yang seperti saya adanya gini, kuwi kekancan karo sapa wae punya saya. Gitu. Tetapi kalau melihat anak-anak sekarang, kebanyakan jaim, mau kenalan aja isin, mau tekan apa wae isin. Saya lihat gitu. Jadi memang menurut Pak Dul, untuk generasi pecah senda itu apakah ada rencana untuk regenerasi setelah generasinya Pak Dul dan teman-teman? Ya rencananya ada sih. Tapi yang paling berat menerima, biasanya yang paling berat itu menerima nama pecah senda itu sendiri. Karena dianggap sudah terlalu besar ya nama Iya. pecah senda itu. Iya. Itu menasional saya pikir itu. Nah generasi-generasi kan perlu untuk di ini ya, khususnya di Solo karena ikon pecah senda tahun 2000 ya pecah senda ya. Kalau Iya. pokoknya pecah senda pentas di mana itu pasti ribuan orang itu, walaupun hanya lewat dulu kan ini kan belum ada Iya. PHP begini. Ya, gitu. sosmed belum ada. Sebagai seorang seniman senior Pak Dul, apa harapan Pak Dul untuk ke depan khususnya untuk seniman-seniman Solo, seniman ya seniman apa saja lah pokoknya. Ya, yang penting itu gini, kalau menurutku seniman, berkaryalah sebelum karya kamu dipakai orang lain. Karena apa? Kalau kita berkarya, itu sudah menjadi kita beribadah. Gitu. Berkaryalah sebanyak-banyaknya, sehingga ibadah kamu itu ya juga sebanyak-banyaknya. Kita flashback kembali ke tengah tadi. Satu kali pentas tuh bisa, karena begini, saya dulu pernah beli kartis itu harganya 100.000. Ya. Karena penonton sudah penuh, akhirnya saya beli cair itu 150. Itu tahun 2010 loh Pak. Ya, Nah apakah pembagian, minta maaf ini Ya. saya mesti tanya sih. Ya. Pembagian honor itu tentu ya lumayan ya Pak ya. Satu kali pentas biasanya sampai maksimal itu berapa Pak? Kalau event besar? paling terbesar itu kalau kita satu kali pentas itu gaji kita 1,5. Iya, 1,5. Satu kali pentas. Iya, satu kali pentas. Itu rata Pak? Maksudnya Grade itu ada grade-nya. tergantung dari level-levelnya Iya. di posisinya Iya, peran itu. yang paling tua siapa? Tapi yang paling rendah itu memang 1 juta kan? Itu kacau sedikit sekali, enggak sampai. Terus krunya Pak itu? krunya ya tetap gaji. Ada juga. Ada. Ya manajemen contoh teater koma juga kan ya, jadi teman-teman sekalian ini perlu sebagai inspirasi ya bahwa dulu pernah ada namanya generasi kelompok organisasi kesenian yang sangat terkenal yaitu pecah sendaya tahun 90-an tadi yang seperti 80 Pak 83 sampai sekarang. Nah untuk generasi sekarang yang tahun ketika pandemi bagaimana Pak? Ketika pandemi kita cuma pentasnya itu daring. Oh pernah pentas dari itu? Iya, daring. Maksudnya di pentas tapi di shot? Di Shot TV. Oh, lewat YouTube berarti ini akhirnya? Iya, lewat YouTube juga, lewat TV. Waktu itu kita bekerja sama dengan Kompas. Kompas TV? Ya, Oh ya, kemarin saya lihat ada di YouTube ada beberapa pecah senda itu. Sampai sekarang masih ada produksi Pak itu? Sampai sekarang enggak sampai sekarang. Karena ini kan pemulihan. Kalau waktu pandemi itu kan 2 tahun. Berarti kita pentas di pementasan ulang tahun yang ke-27. Yang ke-27 kita kerjasama dengan Kompas. Menurut seingatan panjenengan Pak Dul, sejak tahun lahirnya itu sampai dengan sebelum pandemi itu sampai ingat berapa kali pementasan di seluruh Indonesia?
banyak ya. nggak bisa dihitung. Hmm. Berarti memang sudah cukup banyak ini. Iya, iya. Itu kenapa kalau tidak dihitung? Karena kalau dihitung usia kita itu menjadi tua sekali. Iya, iya. Iya. Hmm. Oke, ini mungkin terakhir ya Pak. Ya. Ya mungkin saya berterima kasih bisa bertemu dengan generasi penerus perfilman mini seri di Indonesia, Mas Bayu Gendut, juga ada para pemeran yang tadi ikut ini syuting. Saya bersyukur sekali bisa ketemu seorang tokoh seniman dari Solo yaitu Mas Dul yang kebetulan terlibat di dalam ini. Kiranya tetap sehat Mas Dul dan Ya. berkarya. Mas Ya. Udin juga. Mas Udin sedikit menyinggung masalah teater bocah itu gimana Mas? Nah itu hanya untuk apa ya? Isi waktu. Isi waktu biar anak-anak tidak terlalu individualis. Kalau nggak salah di situ di dinas budaya itu sering mengadakan festival teater bocah ya. Kemarin ada di nggak tahu di mana, pokoknya ada dari dinas kebudayaan atau apa. Jogja itu biasanya Oh, tahun Jogja. sekali. Sampai sekarang masih ada Mas teater bocah Mas. Di tempat saya Iya, masih ya. masih. Ini dua seniman yang saya pikir juga sebagai inspiratif untuk seniman-seniman muda ya. Kemarin saya sudah wawancara dengan Mas Bayu Gendut, Mas Pura, Pak Aminawan, juga Pak Bigu Anurogo, saya wawancara semua. Ini bermaksud supaya untuk kita bisa diekspos di YouTube saya. Iya. Coba Oke. Matur nuwun Pak Oke. Dul, matur nuwun Mas Udin, Mas Oke. Bayu dan teman-teman semua yang telah datang di sini. Kiranya tetap senantiasa jaga protokol kesehatan dan tetap semangat berkarya. Maju, majulah Indonesia. Salam budaya.